Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Kurniawan dengan NIM B1B1222090. Di sini saya akan menjelaskan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adalah anggaran pendapatan dan belanja yang disusun oleh pemerintah daerah termasuk kota. Jabatan yang terkait dengan APBD kota biasanya melibatkan pejabat atau departemen yang bertanggung jawab untuk menyusun, mengelola, dan melaksanakan anggaran tersebut. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD bisa dikatakan juga sebagai dokumen perencanaan keuangan yang menggambarkan pendapatan dan belanja pemerintah dalam satu tahun anggaran. Berikutnya ada penyusunan APBD. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD disusun dan ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah daerah. APBD dibuat sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Berikutnya siklus penyusunan APBD terdiri dari perencanaan, penyusunan, penetapan dan persetujuan, pelaksanaan, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Berikut adalah siklus penyusunan APBD Kota Jambi. Yang pertama, RPJMPD dilaksanakan melalui RPJMD. Berikutnya ada RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra atau Rencana Strategis SKPD dan diterjemahkan ke dalam RKPD. Berikutnya ada RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui RKPD. Yang berikutnya ada keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja Renstra SKPD dan Renja SKPD. Seluruh program selama 5 tahun, seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD. RPJMD dilaksanakan melalui RKPD. Renja SKPD penerjemahan program prioritas atau RKPD ke dalam kegiatan prioritas. RKPD sebagai dasar penyusunan RAPPD dan yang terakhir adalah realisasi DPA SKPD menjadi dasar pengendalian hasil RKPD dan Renja SKPD. Proses perencanaan dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang atau RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun mengacu kepada rencana kerja pemerintah. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Berikutnya ada rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD selanjutnya disepakati untuk menjadi kebijakan umum APBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati pemerintah dan DPRD membahas rancangan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran RKA sebagai pedoman kepada SKPD. Penyusunan RKA SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah disepakati, APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Selama pelaksanaan APBD dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD serta penyusunan laporan keuangan daerah. RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perancangan daerah untuk periode 20 tahun yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD. RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD.
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang mengacu pada RPJMD dan memuat prioritas pembangunan daerah, target kinerja dan alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan. RPJPD disusun dalam 3 tahap, yaitu penyusunan draft awal, pembahasan perencanaan, dan penyusunan akhir. Ini menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan disesuaikan dengan kondisi daerah. RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan RKPD yang disusun oleh pemerintah daerah dan DPRD. RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, target kinerja, dan alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang disusun berdasarkan RPJMD dan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta prioritas pembangunan daerah. Ini disusun oleh pemerintah daerah dan DPRD yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD kabupaten atau kota dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan RKPD, dan RKPD menjadi acuan untuk menyusun APBD kabupaten atau kota. Dan RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang penting dalam menentukan arah pembangunan daerah dan alokasi anggaran untuk setiap program kegiatan. Berikutnya, KUA atau Kebijakan Umum APBD adalah kebijakan umum yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD. Berdasarkan rancangan kebijakan umum, APBD yang telah dibahas bersama KUA menjadi acuan dalam penyusunan PPAS atau prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah dan dibahas oleh pemerintah daerah. DPRD KUA merupakan dokumen yang berisi kebijakan umum yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran. Nah, KUA disusun berdasarkan RPJMD dan RKPD serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. KUA mencakup prioritas pembangunan daerah, target kinerja, dan alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan KUA. KUA disepakati antara kepala daerah dan DPRD setelah melalui proses pembahasan dan konsultasi. PPAS adalah rancangan prioritas dan plafon anggaran yang disampaikan oleh daerah dan dibahas oleh pemerintah daerah. PPAS memuat prioritas program kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran, besaran alokasi anggaran, dan sumber pendanaan. PPAS disusun berdasarkan KUA dan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta prioritas pembangunan daerah. PPAS disepakati antara kepala daerah dan DPRD setelah melalui tahapan pembahasan. Dalam proses penyusunan APBD kabupaten atau kota, KUA menjadi acuan dalam penyusunan PPAS yang disampaikan kepala daerah. KUA dan PPAS merupakan dokumen penting yang menjadi penganggaran daerah karena menjadi acuan dalam alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Dalam siklus anggaran pendapatan belanja daerah, APBD ditetapkan setiap tahunnya dengan peraturan daerah atau Perda yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, proses penyusunan anggaran melibatkan eksekutif, legislatif, di mana kedua pihak tersebut bertemu melalui panitia. Adapun siklus penyusunan APBD secara umum yakni sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan, perumusan program kebijakan yang akan dijalankan oleh eksekutif atau Pemda dalam tahun anggaran berikutnya. Yang kedua ada menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA, mencakup rincian kegiatan, sumber pendapatan, dan target kinerja. Yang ketiga ada penempatan dan persetujuan. Rencana kerja dan anggaran RKA yang telah disusun sebelumnya diserahkan kepada eksekutif atau Pemda dan legislatif yaitu DPRD untuk pembahasan dan persetujuan pelaksanaan. Yang keempat ada pelaksanaan.
APBD mulai dilaksanakan sesuai rencana kerja dan anggaran atau RKA yang telah disetujui dan diterapkan sebelumnya. Yang kelima, ada melakukan evaluasi dan pengawasan pencapaian kinerja. Memberikan transparansi kepada publik dan pemangku kepentingan. Berikutnya ada struktur APBD. Struktur APBD yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 PP 12 tahun 2019 merupakan bagian kesatuan yang terdiri atas APBD, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Yang pertama ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan pengertian tersebut, pendapat daerah merupakan unsur yang penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan di daerah. Seperti yang pertama ada PAD atau pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya pengembangan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Unsur-unsur pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lainnya, dan pendapatan daerah yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah. Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan Daerah menyebutkan bahwa PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan dan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar, sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber penerimaan di daerah. Sumber PAD berasal dari yang pertama itu ada pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jenis pajak yang dikelola pemerintah kabupaten seperti pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa, pajak reklame, pajak air tanah, dan lain-lainnya. Yang kedua ada belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. UU 33 tahun 2004, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya oleh daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap belanja daerah dan pada penyusunan APBD yang mulai diimplementasikan pada tahun anggaran 2021. Belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Tujuan belanja daerah adalah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah asli tersendiri. Berikutnya ada urusan pemerintah. Urusan pemerintah wajib adalah urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Terdapat dua jenis urusan wajib,
yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman. Sedangkan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan, dan pelindungan anak, lingkungan hidup, administrasi, dan kependudukan. Berikutnya ada belanja pembiayaan daerah. Belanja daerah menurut PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi yang pertama ada belanja pegawai. Belanja pegawai digunakan untuk menggerakkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah, pimpinan atau anggota, dan pegawai ASN serta dianggarkan kepada SKPD yang bersangkutan. Yang kedua ada belanja barang dan jasa. Barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Berikutnya ada belanja bunga. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok. Berikutnya ada belanja subsidi. Belanja subsidi diberikan kepada BUMN, BUBD, atau badan usaha milik swasta yang bertujuan untuk meningkatkan harga jual produksi. Berikutnya ada belanja hibah. Berikutnya ada belanjaan bantuan sosial, belanja modal, belanja bantuan keuangan, dan yang terakhir ada belanja tidak terduga. Berikutnya ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan meliputi silpa atau sisa pendapatan akhir tahun. Yang kedua ada pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu, seperti yang tertuang dalam pasal 312 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa kepala daerah DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD yang paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, sehingga paling lambat tanggal 30 November harus sudah ada kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD. Apabila terdapat keterlambatan dalam penetapan Perda tentang APBD, maka kepala daerah dan DPRD akan mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 bulan. Selain itu, keterlambatan penetapan APBD yang akan diberikan sanksi oleh pemerintah pusat dalam bentuk pemotongan DAU atau dana alokasi umum dan transfer lainnya. Penetapan APBD tepat waktu merupakan kewajiban dari pemerintah daerah yang merupakan bentuk keberhasilan dalam kinerja keuangan, proses, dan perencanaan, sehingga pemerintah pusat menetapkan sebagai salah satu syarat dalam pemberian DID atau dana insentif daerah. Sekian tentang APBD yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.